Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas lanjutan dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah. Dan ini merupakan part terakhir video kita untuk pembahasan dari peraturan pemerintah ini. Dan diingatkan kembali bahwa video kita kali ini memang hanya berisi tentang poin penting saja yang sekiranya akan diperlukan untuk teman-teman yang sedang akan menjalani tes ujian SKB tertulis terkait formasi untuk sumber daya air, ataupun yang sedang belajar dan membutuhkan info cepat tentang sumber daya air. Nah, ini kita coba untuk memfasilitasinya ya, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Bab 5, Sistem Informasi Air Tanah. Pasal 80 ayat 1. Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Air Tanah. Ayat kedua, Sistem Informasi Air Tanah memang dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dari yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ketiga, informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi data dan informasi mengenai konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Pasal 81, pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan A, pengambilan dan pengumpulan data, B, penyimpanan dan pengolahan data, C, pembaharuan data, dan D, penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi. Kemudian selanjutnya ada pasal 82 yang berbunyi ayat satunya, Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah. Ayat kedua, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga perorangan, dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau wali kota. Ayat ketiga, instansi pemerintah, organisasi, lembaga perorangan, atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan peraturan menteri. Ini untuk penjelasannya. Mohon maaf, lanjutannya ya. Bab 6, pembiayaan, pasal 83. Ayat 1, pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah. Ayat kedua, jenis pembiayaan pengelolaan air tanah. Mohon maaf, ini belum enter ini ya, poin baru. Tapi ini ayat kedua. Ayat kedua, jenis pembiayaan pengelolaan air tanah melalui A, biaya sistem informasi, biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan E, biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ayat ketiga, biaya sistem informasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Huruf A merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah. Ayat 4, biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah. Ayat kelima, biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Ayat ke-6, biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan atau pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah. Ayat ke-7, biaya pemantauan dan evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada ayat 2 huruf E merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah. Penjelasan untuk pasal 83 ayat 1-nya, yang dimaksud dengan kebutuhan nyata
Yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah. Ayat 2. Setiap jenis pembiayaan ini maksud mencakup 3 aspek pengelolaan air tanah, yaitu konservasi air tanah, daya gunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. Bab 6. Pembiayaan. Pasal 84 ayat 1. Sumber daya untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 83 dapat berupa A. Anggaran pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. B. Anggaran swasta dan atau C. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah. Ayat 2. Anggaran pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A bersumber dari A. APBN untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara. B. APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten kota. C. APBD kabupaten kota untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten atau kota. Jadi memang bergantung dengan ininya ya, apa cakupan dari si air tanahnya tadi. Kemudian ayat 3, anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah. Ayat 4, hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan dana yang dipungut oleh pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah. Ayat 5, hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Pasal 85, dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas negara, lintas provinsi, lintas kabupaten atau kota, dan dalam satu kabupaten atau kota, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama. Penjelasan untuk pasal 85 yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah merupakan kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi permasalahan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk kerjasama antara lain berupa pembagian biaya atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak. Bab 7. Pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan. Bagian ke-1, pemberdayaan, pasal 86. Ayat 1, Menteri Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah. Ayat kedua, pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan. Ayat ketiga, kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing. Ayat keempat, pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Bagian kedua, pengendalian. Pasal 87 ayat 1. Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah. Ayat kedua, Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala. Ayat ketiga, Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Menteri secara berkala. Untuk pasal 87 penjelasannya, ayat kedua, laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah antara lain berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah penggunaan air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah. Bagian ketiga, pengawasan. Pasal 88. Ayat 1. Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah. Ayat kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota dengan mengikut sertakan masyarakat. Pasal 89 ayat 1, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di tingkat nasional. Ayat kedua, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di wilayahnya. Dan ayat ketiga, pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan terhadap pelaksanaan A. Konservasi air tanah, daya gunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah.
Ayat keempat, menteri atau gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah oleh bupati atau wali kota. Bab 7, pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan. Pasal 90 ayat 1, bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Ayat kedua, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap A. Pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan atau pengusahaan air tanah. B. Kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah. Atau C. Pelaksanaan, pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan, dan atau analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk penjelasan pasal 90 ayat 2 huruf A, pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan atau pengusahaan air tanah antara lain meliputi 1. Lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah. 2. Pemasangan konstruksi sumur. 3. Pelaksanaan uji pemompaan air tanah. 4. Analisis kualitas air tanah. 5. Jumlah pengambilan air tanah. 6. Peruntukan pemanfaatan air tanah. 7. Kewajiban membangun sumur resapan. Dan 8. Pajak pemanfaatan air tanah. Bab 8. Sanksi administratif. Pasal 2 pasal 92 ayat 1. Bupati atau wali kota mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, pasal 70, pasal 71, pasal 77, atau pasal 78. Ayat kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara seluruh kegiatan, dan C. Pencabutan izin. Pasal 93 ayat 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2 huruf A dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 67, pasal 70, pasal 71, pasal 77, atau pasal 78. Ayat kedua, sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan sebanyak 3 kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 bulan. Ayat 3, pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir jangka waktu peringatan tertulis. Ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan. Ayat keempat, sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dikenakan untuk jangka waktu 3 bulan. Ayat kelima, pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dikenakan sanksi pencabutan izin. Bab ke-9, ketentuan peralihan pasal 94. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat, semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.